Halo teman-teman semua, masih bersama saya Knowledge. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tabel. Kalian semua pasti sudah tahu ya tabel itu seperti apa. Untuk mengetahui pembuatannya seperti apa, langsung saja kita masuk ke implementasinya. Atribut tabel pada HTML itu digunakan untuk mengatur sebuah tampilan dalam bentuk baris dan kolom sel. Untuk membuat sebuah tabel, kita perlu yang namanya tag tabel. Agar kita bisa mengatur bentuk baris dan kolom selnya, kita membutuhkan yang namanya struktur tabel. Sebelum mempelajari bagaimana membuat tabel pada HTML, kita akan pelajari terlebih dahulu struktur dari sebuah tabel. Misalnya seperti ini. Jika saya punya tabel seperti ini, maka kotak-kotak yang horizontal itu kita sebut dengan baris. Sedangkan kotak-kotak yang vertikal kita sebut dengan kolom. Lalu, perpotongan antara baris dan kolom itu biasanya kita sebut dengan sel atau sebuah data. Untuk pembuatannya cukup sederhana. Kita perlu menulis tag tabel untuk membungkus tabelnya, tag tr untuk membuat baris, tag td untuk membuat sel, dan tag th untuk membuat judul pada tabel. Jika kita ingin mengimplementasikannya ke dalam HTML, kurang lebih seperti ini. Yang pertama, kita harus membungkus menggunakan tag tabel. Lalu, di dalam tag tabel ini, kita akan membuat sebuah baris representasikan dengan tag tr. Lalu, di dalam tag tr ini, kita akan membuat kolom yang direpresentasikannya dengan tag td. Untuk pembuatan judul atau th, kalian bisa mengisinya di dalam td. Jadi, contohnya kalau saya punya struktur HTML seperti ini, di mana saya punya tag tabel, di dalamnya ada dua buah tag tr, artinya saya punya dua baris. Lalu, di dalam tiap-tiap tag tr-nya, saya punya dua buah td yang setiap baris memiliki dua kolom. Pada baris yang pertama, saya akan kasih judul menggunakan tag th. Kalau kita coba implementasikan, kita buka Visual Studio kita. Saya sudah mempunyai file HTML. Strukturnya sama seperti tadi. Ada tabel, lalu dua buah tr, yang masing-masing tr-nya ada dua buah tag td, yang pada baris pertama akan saya kasih judul. Ini kalau kita lihat hasilnya akan seperti ini. Ada judul pertama dan judul kedua. Ada nomor 1 dan ada namanya. Jadi tabelnya sudah terbuat. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, ini biasanya tabel ada garisnya ya, kenapa ini tidak ada? Ini tidak ada karena kita belum memberikan atribut pada tabelnya. Di sini saya akan memberikan atribut untuk membuat garisnya atau bordernya. Walaupun saya belum menjelaskannya, tapi tidak apa-apa. Ini hanya sebagai patokan. Saya akan menuliskan atribut border untuk memberikan garis tepinya, dan saya akan nilai senilai 1 yang artinya 1 pixel. Kalau kita lihat hasilnya akan seperti ini. Jadi inilah adalah tabel setelah kita beri border 1 pixel. Mungkin kalian bertanya, kenapa seperti kita beri dua garis gitu ya? Atau double border? Ini dikarenakan atribut kedua yang dinamakan cell spacing.
Dan itulah pembahasan kali ini mengenai tabel ya. Untuk pembahasan mengenai atribut tabelnya, saya akan membuat video terpisah yang membahas atribut yang ada pada tabel. Dan saya akan akhiri video kali ini dengan meminta maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian informasi kepada para pemirsa. Dan terima kasih karena sudah menonton. Itu saja.